dong Ustaz. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertanyaan berikutnya dari Instagram @YANTO25. Ini aku tahu nih, Yanto 25 pasti nih, ya kan? Iyalah udah tuh saya ngantuk gitu. Jelas saya nggak kayak tadi ya. Oke, Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum jika orang tua yang sudah tidak ingat lagi dengan bacaan sholatnya? Kadang kami sholat walaupun zuhur atau asar pas berjamaah, sengaja kami kencangkan supaya orang tua bisa ikutin. Apakah sah sholat dari orang tua saya Ustadz yang sudah pikun bahkan lupa bacaan sholat? Tapi dia masih ingat sholat. Apakah anak-anaknya wajib bayar kodo? Wah, ini harus dijelaskan melalui tausiah oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. Tabe kembali guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Mas Sony serta Ustaz Maulana dan guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta para anak saleh yang insya Allah senantiasa mendampingi orang tuanya terutama dalam hal mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan para orang tua yang insya Allah Allah jaga akalnya karena akal ini termasuk daripada syarat sah salat tadi. Ya, akil balig, akil itu berakal. Jadi selama yang terganggu bukan akalnya itu masih wajib sholat. Yang terganggu adalah fisiknya wajib sholat. Tak mampu berdiri maka dia tetap wajib dalam keadaan duduk. Tak mampu juga duduk tetap wajib dalam keadaan berbaring. Tak mampu dalam keadaan berbaring ya tetap wajib dalam keadaan gerakan tangannya atau gerakan matanya. Ataupun dia cukup mengingat Allah Subhanahu wa taala selama yang tidak terganggu adalah akalnya. Tapi kalau misalnya yang terganggu adalah akalnya, maka bagaimana caranya? Satu, anak menuntun orang tua. Jadi benar tadi apa yang ditanyakan, anak menuntun orang tua atau kita menuntun orang yang misalnya terganggu bacaan sholatnya. Karena masalahnya yang ditanyakan ini dia ingat sholat. Ya. Dia ingat sholat, jadi tidak 100% akalnya terganggu. Ya, mungkin cuma 80% atau 70% yang terganggu. Atau bahkan mungkin baru 50% yang terganggu. Maka subhanallah sang anak wajib untuk menuntunnya. Jadi dituntun oleh anak. Nah yang harus diperhatikan adalah cara menuntunnya. Biasanya orang tua mendidik anak itu lebih sabar dibandingkan anak mendidik orang tua. Biasanya orang tua mengingatkan anak itu lebih sabar dibandingkan anak mengingatkan orang tua. Kenapa? Kadangkala kita anak ini kurang kesabaran dan mesti ketika menuntunnya adalah dengan penuh kelembutan. Jangan dibentak. Allahu Akbar. Ihdinas sirata. Jangan jangan ngotot ya. Jangan langsung alhamdulillah dulu mak. Ya jangan, tapi pelan-pelan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai apa? Sampai ibunda kita, ayahanda kita merasakan cinta yang luar biasa daripada anak-anaknya. Jadi mereka sholat itu merasakan, ya Allah ini anak-anakku saking cintanya padaku, mereka ngajarin aku seperti aku ngajarin mereka waktu kecil. Ini anak-anakku menuntunku seperti aku tuntun mereka waktu mereka kecil. Jadi itu yang kita inginkan yang dirasakannya. Bukan ya Allah ini amat sih jadi orang tua udah pikun dibentak-bentak sama anak ya. Allahu Akbar. Mak, sami Allah liman hamidah dulu baru sujud. Jangan. Maka dituntunnya dengan kelembutan. Pertanyaan kedua. Kalaupun memang di akhir hayatnya, di tahun-tahun terakhirnya, dia sudah tidak ingat lagi untuk sholat, maka wajibkah sang anak mengqadha? Ada dua pendapat daripada madhab Syafi'i. Yang pertama, pendapat yang dikukuhkan adalah mengatakan tidak wajib untuk diqadhanya. Cukup dimohon ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni dosanya. Pendapat kedua, dikiaskan dengan puasa. Kalau puasa dibayarkan fidyahnya, maka kalau sholat pun dibayarkan fidyahnya. Satu kali meninggalkan sholat dibayar satu mud. Ya, satu kali meninggalkan sholat dibayar untuk satu mud beras kalau kita di sini ya, makanan pokok. Jadi dibayarkan fidyahnya. Namun ternyata ada orang saya tidak mau bayar fidyah. Oh ada juga pendapatnya. Ada juga saya mau bayar fidyah. Oh ada juga pendapatnya. Jadi ada dua pendapat. Ini masih dalam kalangan Syafi'i. Belum lagi kalangan imam-imam yang lainnya. Maka kita yang paling penting hari ini kita bahas ini tidak ada pertengkaran dalam sholat tuh. Oh, tidak ada ya, pertengkaran dalam semua sholat. ada pendapatnya yang jelas mengikuti tuntunan daripada baginda Nabi SAW. Wallahu ta'ala. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz Syam. Sama-sama, Terima kasih untuk Ustaz. penjelasannya. Karena aku yang mau nanya nih, tadi jamaah kan. Tapi sebelumnya jamaah makasih ya udah mau tanya ya. Sekarang aku mau nanya sama Ustaz Ahmad Ridwan. Iya, Ustaz gimana? kalau misalnya kita lagi sholat jamaah nih Ustaz. Iya. Terus aku bacanya pengen beda sendiri gitu sama imam, itu boleh nggak sih? Astagfirullahaladzim. Antum ada urusan apa sih? Ada masalah apa sama imam antum ini? Enggak. Ini bukan imam masjid aku, ini pertanyaan dari jamaah.
Oh, Tapi gitu. kebetulan jamaah ini Gak sudah usah jadi pakai, imam di gak usah masjid. pakai kebetulan dari tadi, dari awal emang pengen tampil beda gitu. Oh gitu. Namanya imam ya diikutin lah. Tapi kan anti mainstream, siapa tahu aja aku kan dengan jalur yang beda bisa masuk surga Jadi gitu kelihatannya loh. emang dia nih, ya kan? Emang dia yang beda, ya udah Yang dah. bermasalah siapa ya? Nah itu dia. Salah Tuh kan? lagi. Udah, kan? udah, ntar insya Allah Anda jelasin dah. Ya Insya udah Allah nanti deh ya setelah- dijelasin Anda ya. jelasin insya Allah Jamaah nanti. jangan kemana-mana, nggak lama kok nanti dijelasin sama guru-guru kita. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kan nggak ada salahnya pengen